Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Fahirah dengan NIM 203061144026 dari kelas Fisika E, program studi Fisika angkatan 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai statistik Maxwell-Boltzmann dari mata kuliah Fisika Statistik yang diampu oleh Bapak Supahar. Ini langsung saja kita share screen. Enggak, kita slideshow maksudnya. Ini langsung saja saya slideshow statistik Maxwell-Boltzmann dengan capaian pembelajarannya ada 3. Yang pertama, fungsi partisi dalam ruang fase. Yang kedua, besaran fungsi Helmholtz atau F yang mengacu pada hukum termodinamika. Dan yang ketiga, fungsi distribusi partikel menurut Maxwell-Boltzmann. Nanti juga ada satu contoh soal. Yang pertama yaitu fungsi partisi dalam ruang fasa. Ruang fasa adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Sedangkan fungsi partisi merupakan suatu fungsi yang menjelaskan sifat-sifat statistika suatu sistem dalam kesetimbangan termodinamika. Fungsi partisi hanya bergantung pada suhu T dan pada parameter-parameter yang menentukan tingkat-tingkat energi. Selanjutnya yaitu ini merupakan ilustrasi koordinat ruang fasa. Misalkan kita memiliki sebuah partikel. Posisi partikel dapat ditandai oleh 3 koordinat ruang yaitu X, Y, dan Z. Tetapi posisi saja tidak lengkap mendeskripsikan dinamika partikel, maka kita juga memerlukan informasi tentang kecepatan partikel tersebut. Kecepatan partikel dapat ditunjukkan oleh 3 koordinat kecepatan yaitu Vx, Vy, dan Vz. Dengan demikian, dinamika sebuah partikel dapat ditunjukkan oleh 6 buah koordinat, yaitu 3 koordinat ruang, yaitu X, Y, dan Z, serta 3 koordinat kecepatan, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Kita dapat menggabungkan 6 koordinat tersebut dalam satu ungkapan, yaitu X, Y, Z, Vx, Vy, Vz. Karena momentum merupakan perkalian massa dan kecepatan, yaitu P sama dengan M kali V, maka untuk mendeskripsikan dinamika partikel secara lengkap adalah memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Dalam deskripsi ini, dinamika partikel dapat dijelaskan dengan lengkap jika koordinat spasial dan 3 koordinat momentum dapat ditentukan. Ke-6 koordinat tersebut digabung dalam satu ungkapan yaitu X, Y, Z, Px, Py, Pz. Nah, selanjutnya ruang fasa ini masih terbagi lagi dalam volume kecil 6 dimensi yang disebut sel. Molekul yang terbagi ke dalam sel ini terjadi secara individu, disebut status makro dari sistem, sedangkan penentuan molekul tertentu secara individu dalam status makro disebut status mikro dari sistem. Ruang yang direpresentasikan oleh koordinat posisi saja itu disebut ruang spasial, sedangkan ruang yang diungkapkan oleh koordinat momentum saja itu disebut ruang momentum. Sedangkan ruang yang direpresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum disebut ruang fasa. Fungsi partisi untuk assembly yang memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann didefinisikan sebagai Z sama dengan sigma GI eksponensial min EI per KT. Dalam konfigurasi maksimum, kita memiliki hubungan NI sama dengan GI eksponensial alfa plus beta EI. Dari hubungan ini kita dapatkan GI eksponensial min EI per KT sama dengan GI eksponensial beta EI sama dengan NI eksponensial min alfa. Dengan demikian, persamaan fungsi partisi dapat pula dituliskan dalam bentuk Z sama dengan sigma NI eksponensial min alfa sama dengan eksponensial min alfa sigma NI Z sama dengan eksponensial min alfa N atau alfa sama dengan min ln Z per N. Selanjutnya untuk topik yang kedua yaitu besaran fungsi Helmholtz atau F.
Energi bebas Helmholtz merupakan potensial termodinamika yang mengukur kerja dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu T dan volume V yang konstan. Energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan E min Ts. Dengan menggunakan bentuk entropi dapat ditulis F sama dengan E min T kali E per T plus Kn ln Z per N plus Kn. F sama dengan min NKT ln Z per N min NKT. F sama dengan min NKT ln Z plus NKT ln N min NKT. F sama dengan min NKT ln Z plus KT kali N ln N min N. Kemudian selanjutnya untuk topik yang ketiga yaitu distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan distribusi probabilitas yang menggambarkan kecepatan partikel dalam bentuk gas. Distribusi ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell dan Ludwig Boltzmann yang merupakan salah satu dari 3 distribusi partikel yang dikenal pada sistem partikel. Distribusi ini termasuk kategori sistem partikel klasik atau partikel-partikel di dalamnya masih dapat terbedakan, di mana partikel bergerak bebas antara tumbukan kecil tetapi tidak berinteraksi satu sama lain. Biasanya dianggap sebagai distribusi kecepatan molekul, tetapi juga dapat merujuk pada distribusi untuk kecepatan, momentum, dan besarnya momentum molekul yang masing-masing akan memiliki fungsi probabilitas distribusi yang berbeda. Turunan asli oleh Maxwell diasumsikan bahwa ketiga arah akan memiliki perilaku yang sama, tetapi turunan selanjutnya yang dikembangkan oleh Boltzmann mematahkan asumsi ini dengan teori kinetik. Distribusi Maxwell-Boltzmann untuk energi sebagian besar dapat langsung diturunkan dari distribusi Boltzmann untuk energi. Ni per N sama dengan GI eksponensial min EI per KT per sigma J GJ eksponensial min EJ per KT. Terkadang persamaan ini ditulis tanpa faktor degenerasi GI. Dalam hal ini, I akan menentukan keadaan masing-masing, bukan satu set keadaan GI yang memiliki energi EI yang sama. Karena vektor kecepatan dan kecepatan berkaitan dengan energi, maka persamaan ini dapat digunakan untuk menurunkan hubungan antara suhu dan kecepatan molekul dalam gas. Penyebut dalam persamaan ini dikenal dengan fungsi partisi kanonik. Untuk memperoleh nilai fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, kita gunakan persamaan W. Nah, persamaan W ini menyatakan bahwa W ini sebuah bilangan yang menentukan banyaknya cara N molekul dapat didistribusikan di antara tingkat energi yang mungkin. Persamaannya itu W sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial dan seterusnya dikali G1 pangkat N1 dikali G2 pangkat N2 dikali G3 pangkat N3 dan seterusnya. Ini kita sebut saja persamaan 1 ya. Nah, persamaan 1 inilah yang akan kita gunakan untuk menjabarkan fungsi distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, khususnya yang berkaitan tentang fungsi distribusi molekul. Nah, nanti persamaan 1 ini dilogaritma naturalkan baik ruas kiri maupun ruas kanan sehingga nanti diperoleh persamaan ln W log natural W sama dengan ln N faktorial dikurang sigma ln Ni faktorial ditambah sigma Ni ln GI. Dengan menggunakan rumus Stirling yaitu ln N faktorial sama dengan N ln N min N plus 1. Karena N ini jumlahnya besar, maka 1 ini kita abaikan sehingga menjadi N ln N min N. Demikian pula untuk ln Ni faktorial sama dengan Ni ln Ni min Ni. Ini kita sebut saja sebagai persamaan 3 ya. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 dengan menganggap bahwa ln W itu sama dengan ln W maksimal, yaitu ln W maksimal sama dengan N ln N dikurang sigma Ni ln Ni plus sigma Ni ln GI. Ini sebut saja persamaan keempat.
Nah, karena ln W maksimal adalah sebuah nilai maksimum, maka bisa kita turunkan ke fungsi NI. Nanti jadi dln W max kita turunkan ke dni, nanti jadi n ln n sama dengan 0. Karena nilai ln n itu sebuah nilai konstan. Nah, kan W maksimal itu adalah nilai maksimum. Jadi kalau diturunkan nilainya jadi sama dengan 0, sehingga nanti akan didapat kesamaan minus sigma ln ni dni plus sigma ln gi dni sama dengan 0. Itu tentu saja ini persamaan kelima. Nah, selanjutnya sigma ni itu kan n1 plus n2 plus n3 plus n4 dan seterusnya, itu kita sebut saja n besar ya. Nah, ini kita anggaplah ini persamaan 6 gitu. Nah, kalau persamaan 6 ini kita kalikan dengan fungsi energi EI, maka nanti kita akan dapatkan sigma EI NI sama dengan E1 N1 ditambah E2 N2 ditambah E3 N3 dan seterusnya, nanti jadi E besar ya. Nah, karena energi dikali N itu jadinya nanti energi total yang E itu. Nah, ini kita sebut saja persamaan 7. Nah, kemudian persamaan 6 dan persamaan 7 ini didiferensialkan. Jadi sigma dni sama dengan 0, kita anggap aja itu persamaan 8, dan sigma ei dni sama dengan 0, kita anggap aja itu persamaan 9. Persamaan 8 dikali dengan min alfa, jadinya minus sigma alfa dni sama dengan 0. Ini kita anggap aja persamaan 10, dan persamaan 9 tadi dikali dengan dengan min beta, jadi minus sigma beta ei dni sama dengan 0. Kita anggap aja ini persamaan 11. Nah, nanti persamaan 10 dan 11 ini kita jumlahkan dengan persamaan 5. Nanti hasilnya itu minus sigma ln ni dni plus sigma ln gi dni min sigma a dni min sigma b ei dni sama dengan 0. Nah, itu kita kelompokkan aja supaya sigma sama dni-nya di luar kan sama-sama ada sigma sama dni-nya semua. Jadi nanti sigma dalam kurung min ln ni plus ln gi min alfa min beta ei tutup kurung dni sama dengan 0 kan gitu. Nah, karena ruas kanannya itu kan sama dengan 0, maka kita bisa ilangin sigma sama dni-nya. Nah, kan depannya ln tadi kan min kan. Nah, supaya minnya itu hilang, jadi kita sama-sama kali sama minus semua. Jadi nanti ln ni min ln gi plus alfa plus beta ei sama dengan 0. Nah, terus alfa sama betanya kita pindah ruas aja, jadi ln ni min ln gi sama dengan min alfa min beta ei. Terus ini kan ln ni sama ln gi nya itu kan bentuknya logaritma, jadi kita tulis aja ln ni per gi sama dengan min alfa min beta ei. Nah, persamaan tadi itu kan ln ni per gi sama dengan min alfa min beta ei. Nah, ini kita bisa ubah ke eksponensial, jadi kita dapatkan ni per gi sama dengan eksponensial min alfa min beta ei. Nah, ini kita pindahin aja gi nya ke atas, jadi dia ni sama dengan gi kali eksponensial min alfa min beta ei. Nah, lalu kita pisah alfa sama betanya, nanti jadi ni sama dengan gi kali eksponensial min alfa kali eksponensial min beta ei. Nah, karena eksponensial min alfa itu kan sama dengan a konstanta gitu, jadi ni sama dengan gi kali a kali eksponensial min beta ei, dimana beta itu adalah 1 per kt, sehingga nanti akan diperoleh ni sama dengan gi kali a kali eksponensial min ei per kt.
Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, ini dikatakan sebagai fungsi distribusi karena N ini menyatakan banyaknya molekul yang bisa ditata. Nah, sedangkan yang A kali eksponensial min EI per KT itu adalah statistik Maxwell-Boltzmann atau FE-nya. Lalu yang terakhir adalah contoh soal. Soalnya adalah sebuah sistem partikel mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Sistem ini kontak termal dengan sebuah tandon yang temperaturnya T. Jika distribusi populasi pada tingkat-tingkat energi tidak terdegenerasi sebagai berikut, energinya 30,1 kali 10 pangkat min 3 dengan populasi 3,1%, energi 21,5 kali 10 pangkat min 3 dengan populasi 8,5%, kemudian 12,9 kali 10 pangkat min 3 dengan populasi 23%, dan energi 4,3 kali 10 pangkat min 3 dengan populasi 63%. Pertanyaannya adalah berapakah temperatur sistem dan hitunglah fungsi partisinya. Di sini kita gunakan penyelesaian menggunakan rumus NI sama dengan N per Z kali GI eksponensial min EI per KT, di mana N adalah jumlah partikel total dalam sistem, Z adalah fungsi partisi dengan rumus sigma GI eksponensial min EI per KT, GI adalah degenerasi pada tingkat kulit ke I, EI adalah energi tiap partikel yang berada pada tingkat kulit ke I, K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,38 kali 10 pangkat 23, dan T adalah temperatur mutlak sistem. Nah, untuk jawaban yang A, sistem kontak termal dengan tandon bertemperatur T, maka temperatur sistem juga T, yang dapat merupakan temperatur rata-rata. Karena NI dinyatakan dalam persentase, maka tadi kita gunakan persamaan NI sama dengan N per Z GI eksponensial min EI per KT. Nanti diperoleh NI sama dengan eksponensial min EI per KT dan NJ sama dengan eksponensial min EJ per KT. Nah, dari situ kita bisa ketahui persamaan untuk T-nya yaitu min EI dikurang EJ per K dibagi ln NI per NJ. Nah, untuk T1-nya kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus. Nanti ditemukan untuk T1 nilainya 99,0 Kelvin. Untuk T2 diperoleh 99,6 Kelvin. Untuk T3 sama dengan 99,3 Kelvin. T4 sama dengan 100,2 Kelvin. T5 sama dengan 99,5 Kelvin dan T6 sama dengan 98,9 Kelvin. Sehingga suhu rata-rata T yaitu total semua suhu dari T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 tambah T5 tambah T6, kemudian kita bagi 6 dan didapatkan hasilnya 99,4 Kelvin. Dan selanjutnya untuk fungsi partisinya yaitu kita gunakan Z sama dengan sigma GI eksponensial min EI per KT dengan KT yaitu 8,6 kali 10 pangkat min 3 EV. Z sama dengan eksponensial min E1 per KT ditambah eksponensial min E2 per KT ditambah eksponensial min 3 per KT ditambah eksponensial min E4 per KT. Nanti ini kita masukkan aja angkanya dan ditemukan hasilnya yaitu Z sama dengan 0,99. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.